Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Sang Firman kehidupan, kiranya Engkau berkenan untuk menyatakan firman-Mu bagi kami semua, supaya di dalam berbagai kerapuhan kami menyusuri jalan kehidupan, kami senantiasa beroleh kekuatan oleh kuasa Sang Firman itu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami dan di antara kami. Tuhan hendak menyatakan kehendak-Nya bagi kami semua yang rindu mencari dan menemukan kebenaran di dalam-Mu. Maka berkaryalah leluasa di dalam pelayanan firman ini. Nyatakan kehendak-Mu yang kami percaya sanggup untuk mengubah dan membaharui kehidupan kami, menguatkan, menopang, tetapi juga mendandani hidup kami. Kami mempercayakan juga hamba-Mu yang Kau berikan kesempatan untuk mewartakan sabda-Mu. Biarlah Engkau perlengkapi sehingga sabda Tuhan boleh diberitakan dan menyatakan kehendak Tuhan bagi kami semua, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu sendiri yang menyampaikan. Oleh karena kami sama-sama memerlukan sabda Tuhan yang membentuk, mengubah dan membaharui hidup kami. Mari Tuhan nyatakan kehendak-Mu dan berfirman-Lah, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman kehidupan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Di Minggu Prapaskah yang kedua ini kita bersama-sama hendak belajar dari tokoh Abram yang kemudian disebut Abraham dan merenungkan tema beriman di tengah krisis. Umat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengulang kalimat terkenal yang tidak asing yang pernah diungkapkan oleh seorang bernama Heraklitos yang mengatakan hanya ada satu yang tetap dalam perubahan, yaitu perubahan itu sendiri. Perubahan boleh dikatakan adalah keniscayaan. Setiap waktu segala sesuatu berubah, dan yang tetap ya hanya perubahan itu sendiri.
Menghadapi perubahan tidak pernah mudah. Terlebih ketika kita sudah terbiasa dengan satu hal yang mapan, lalu kita harus menghadapi perubahan, tidak pernah mudah. Maka menghadapi setiap perubahan itu selalu diperlukan keberanian untuk menerima, untuk menjalani, untuk menghadapinya. Perubahan itu bisa berupa perubahan yang natural begitu. Kalau kita lihat di sini nampak seperti urutan semata. Setiap kita pasti dari bayi hanya bisa tergeletak. Berlatih menguatkan leher, lalu tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, berlari. Memerlukan usaha keras untuk bisa melakukan setiap tahapan yang berubah itu. Ketika dulu anak-anak kita belajar menulis, belajar membaca, belajar berhitung, dan kemampuan dasar lain yang mau tidak mau harus dihadapi. Memerlukan keberanian untuk menghadapi. Hanya menulis huruf saja. Saya selalu bertanya dulu, huruf apa yang paling sulit untuk ditulis? Paling sulit bikin huruf apa? Paling gampang 1, 0. Paling sulit bikin huruf apa ya? Saya dulu paling susah 8. Itu gimana sih ya muter-muternya itu ya, sampai jadi seperti itu. Andai kata kita tidak siap untuk menghadapinya, mungkin kita menyerah, sudahlah sampai seumur hidup jangan-jangan nggak pernah bisa untuk menulis angka 8. Terlebih ketika sudah dewasa, lalu semakin dewasa lagi memasuki usia lanjut. Ada perubahan-perubahan yang tidak mudah yang harus dihadapi dan diterima dengan keberanian. Perubahan kekuatan, perubahan kesehatan, perubahan pendapatan, perubahan tempat bekerja. Di setiap bagian perubahan ini selalu ada masa sulit, krisis yang membutuhkan keberanian untuk menghadapinya. Demikian juga kalau ini yang natural, ketika ada perubahan yang disebabkan situasi tertentu, seperti pandemi yang kita sudah jalani bersama-sama. Pandemi ini memaksa kita untuk berubah dan harus berani menghadapi perubahan itu. Meskipun telah membawa begitu banyak krisis dalam kehidupan kita, kita dipanggil untuk berani menghadapinya. Oleh karenanya GKI Bintama pada masa pandemi menggumuli tema berani berubah, tapi untuk tetap menjadi berkat seperti yang difirmankan Tuhan kepada Abram. Kala itu kita dipaksa berubah dalam hal beribadah, belajar, bekerja, beraktivitas sehari, termasuk penggunaan masker ini. Semua itu telah kita lalui sebagai orang-orang yang tetap mau menerima dan berani menghadapi perubahan itu. Umat yang dikasihi Tuhan, Abram juga mengalami perubahan besar. Bukan yang natural, bukan yang karena bencana seperti pandemi ini, tapi karena kehendak Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Abram ini dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudara serta rumah ayahnya, menuju ke negeri yang nanti ditunjukkan Tuhan. Dia pun tidak tahu di mana itu. Rasanya kita dapat menyepakati, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa panggilan Tuhan tersebut pasti ditanggapi Abraham bukan tanpa pergumulan. Dia pasti bergumul dengan keras. Bayangkan, sudah 75 tahun terbiasa menyatu dengan segala kebiasaan orang, alam,
dan segala sesuatu yang ada di lingkungan keluarga, kota, dan negerinya di Ur Kasdim. Dan dia harus meninggalkan itu semua yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Ini perubahan besar. Abraham mengalami itu dari negeri dan keluarga menuju ke negeri misteri. Nanti Tuhan tunjukkan. Tapi tidak hanya itu. Abraham juga dipanggil untuk meninggalkan identitas selamanya, yakni penyembah Allah lain. Kalau kita cermati dari kitab Yosua misalnya Bapak Ibu, kita akan memperoleh informasi bahwa pada waktu masih tinggal di Ur Kasdim, Abraham dan keluarganya menyembah Allah lain. Dalam Yosua 24 ayat 2 dikatakan, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Dari kecil sampai 75 tahun Abraham hanya kenal ilah lain itu. Maka ketika Allah menyatakan dirinya kepada Abraham dan dia dipanggil untuk meninggalkan semua itu, termasuk identitasnya menyembah ilah lain, menjadi identitas baru sebagai penyembah Tuhan Allah Israel, tentu bukanlah tanpa pergumulan. Abraham pasti sekali lagi bergumul dengan keras sampai akhirnya ia merespons panggilan Tuhan itu. Di tengah kondisi tubuhnya yang mungkin sudah mulai renta, dia harus menempuh perubahan besar. Sungguh satu situasi yang tidak mudah dialami oleh Abraham. Tapi meski demikian, Abraham menunjukkan tanggapan yang luar biasa. Dia taat kepada Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Meski penuh misteri, Abraham menyambut panggilan Tuhan. Dia menuruti apa yang diperintahkan Tuhan untuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Abraham kita tahu menjadi teladan bagi beriman sejati, yakni taat, mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Sikap beriman Abraham yang tetap mau taat ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Mengapa kok dia mau melakukannya? Saya pernah menyampaikan ini juga pada persekutuan wilayah. Kalau kita merenungkan, mengapa Abraham mampu memilih untuk taat kepada Tuhan padahal harus meninggalkan segala sesuatu yang selama ini menyatu dengan dirinya? Surat Ibrani memberi kesaksian dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Going without knowing. Karena apa? Ibrani mengatakan karena iman. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya kepada Tuhan Allah yang memanggilnya dan menemuinya. Panggilan Tuhan kepada Abraham ini menjadi dasar beriman kita semua Bapak Ibu. Bahwa bukan kita yang mencari dan menjumpai Tuhan. Tapi Tuhan yang lebih dulu mencari dan menjumpai kita. Dan kita ini adalah orang-orang yang tengah merespons Tuhan yang mencari dan menjumpai kita. Abraham percaya kepada Tuhan Allah yang menjumpainya. Tuhan Allah yang memanggilnya itu. Sehingga dia mau taat. Juga karena dia beriman, dia percaya kepada janji Tuhan. Bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar
namanya akan masyhur dan menjadi berkat. Abraham percaya bahwa Tuhan Allah yang menjumpainya ini beda dengan ilah lain yang dikenal sebelumnya. Ini Tuhan yang hidup dan berkuasa, sehingga dia percaya dengan janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi, walaupun saat itu dia tidak melihat bukti apapun. Abraham mengambil keputusan berdasarkan imannya. Iman itulah yang memampukannya taat dan melakukan sebuah lompatan iman yang luar biasa. Umat yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah beriman di tengah krisis. Dari pengalaman Abraham ini, mari kita menemukan sebuah pesan bahwa beriman di tengah krisis itu adalah memperjuangkan ketaatan sebagai bukti iman. Mengapa ketaatan itu sesuatu yang penting sebagai bukti bahwa kita ini orang beriman? Yakobus 2 ayat 19 mengatakan begini, Bapak Ibu. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, kata Yakobus. Dia melanjutkan begini. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau kita hanya percaya kepada Tuhan, kata Yakobus, setan-setan juga percaya kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itulah yang membuktikan bahwa kita berbeda dengan setan-setan itu. Sebab ketaatan itu adalah bukti bahwa kita percaya, kita beriman, tetapi juga mempercayakan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Maka mari kita melangkah, bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi menunjukkan ketaatan kita karena kita mempercayakan hidup kepadanya. Ada satu kisah tentang ilustrasi saja ya. Seorang laki-laki yang dijumpai oleh Tuhan dan diminta untuk melakukan satu pekerjaan. Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah batu besar. Lalu dia diberi tugas untuk mendorong batu itu dengan seluruh kekuatannya. Tugasnya itu. Setiap kali dia lakukan itu, dari pagi hingga sore dia terus mendorong batu itu. Hari demi hari, waktu demi waktu. Dia merasa bahwa yang dia kerjakan ini kayaknya gak ada gunanya. Ngapain mendorong batu? Lalu di dalam kegalauannya itu diceritakan iblis pun mulai mengambil bagian untuk mengacaukan pikirannya. Sekian lama kan kamu dorong batu itu, tapi batu itu gak bergerak sama sekali. Kamu mengerjakan hal yang sia-sia. Kamu gak akan pernah bisa memindahkan batu itu. Pikiran ini kemudian membuat si laki-laki ini merasa putus asa. Lalu dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku telah bekerja keras sekian lama dan melayanimu. Dengan segenap kekuatanku aku melakukan apa yang kau tugaskan. Tapi sampai saat ini aku tidak juga bisa menggerakkan batu itu setengah milimeter pun, katanya. Aku gagal. Lalu Tuhan menjawabnya, ketika aku memintamu untuk menjalankan perintahku, aku berkata tugasmu hanya mendorong batu itu dengan seluruh kekuatanmu. Tapi tidak sekalipun aku berkata bahwa kamu mesti menggesernya. Tugasmu hanya mendorong. Apakah betul kau telah gagal? Lihat dirimu, kata Tuhan. Lenganmu kuat,
punggungmu tegap, tanganmu keras karena tekanan terus-menerus, dan kakimu menjadi kuat. Kamu telah bertumbuh melebihi kemampuanmu. Panggilanmu adalah menurut dan mendorong batu itu. Ini yang kau selesaikan. Sekarang aku yang akan memindahkan batu itu. Terkadang dalam perjalanan iman kita kerap dalam keterbatasan kita menggunakan pikiran untuk menganalisa keinginan Tuhan. Dan kemudian meleset dari apa yang Tuhan kehendaki. Tugas kita dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, melakukan yang terbaik. Sebagai orang-orang yang percaya dan taat kepadanya meskipun kita berhadapan dengan berbagai krisis. Jangan pernah merasa sia-sia. Meskipun yang kita lakukan seolah-olah tidak menggeser batu persoalan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada dan Dialah yang akan bertindak pada waktu yang tepat. Ketakutan, kecemasan, bayangan masa depan yang tidak menentu kerap bisa membuat kita ragu untuk mempercayakan diri kepada Allah dan taat kepadanya dalam segala keadaan. Jangan biarkan ketakutan, kecemasan merusak percaya dan taat kita kepadanya. Yakinlah bahwa Tuhan akan bertindak seperti dalam hidup Abraham. Dia pun akan bertindak menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita. Lakukanlah tugas kita dalam ketaatan. Meskipun nampaknya belum mengubah keadaan, lihatlah apa yang Tuhan kerjakan untuk mengubah diri kita. Tetap taat dan jalani perubahan Tuhan yang dari Tuhan. Itu bukti iman yang membedakan kita dari setan-setan yang juga percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dari iman Abraham. Beriman di tengah krisis itu bukan hanya taat saja tetapi untuk diri kita sendiri. Tetapi memperjuangkan kehidupan yang menjadi berkat di tengah krisis. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Tujuannya bukan semata untuk dirinya. Tapi melalui Abraham dan keturunannya ini, bangsa-bangsa akan diberkati. Kita tahu Tuhan memanggil Abraham, lalu dari Abraham dan keturunannya ini ada bangsa Israel yang melaluinya juru selamat itu datang dan menjadi berkat bagi dunia ini. Maka prinsip kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah situasi krisis sekalipun adalah bagaimana kita tetap belajar untuk menjadi berkat di tengah berbagai situasi krisis. Beberapa waktu ini hati kita terasa pedih ya, melihat perilaku manusia. Ada yang melakukan kekerasan yang sangat brutal sampai korban tidak kunjung sadarkan diri hingga hari ini. Ada anak kecil usia sekolah dasar yang dibully karena tidak punya ayah, ibunya tidak bisa menolong karena penyandang disabilitas dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ada begitu banyak kasus memilukan lainnya. Orang-orang yang berhadapan dengan krisis yang tidak mudah membuat kita perlu merenungkan apakah hidup dan perilaku kita bisa berbeda atau sama dengan orang-orang yang tengah membuat berbagai situasi memilukan terjadi di negeri kita. Apakah panggilan kita untuk menjadi berkat itu kita wujudkan dalam perkataan dan perbuatan?
Timbang dan timbanglah sebelum berucap dan bertindak, supaya tidak ada lagi hal-hal tragis dan memilukan yang terjadi. Mari kita ikut membangun kehidupan yang justru saling menopang di tengah krisis dan menjadi berkat, dan bukan membuat hidup kita menjadi krisis bagi sesama kita. Kiranya dua hal ini bisa sama-sama kita perjuangkan. Beriman di tengah krisis itu adalah hidup memperjuangkan ketaatan kepada Tuhan, tetapi juga memperjuangkan kehidupan yang menjadi berkat di tengah berbagai krisis kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita seperti Abraham ditolong oleh Tuhan. Kiranya kita pun punya pengalaman iman yang indah seperti disaksikan Abraham. Tuhan menopang kita semua. Amin.